Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber pelatihan dan workshop di LP3 Universitas Jambi. Berjumpa kembali dengan saya Dedi Kurniawan dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu LP3M Universitas Jambi. Pada video tutorial singkat kali ini, saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan langkah-langkah untuk penambahan materi atau sumber belajar pada e-learning management system LP3M yang berbasis Moodle. Tutorial ini ditujukan kepada Bapak Ibu yang memiliki peran sebagai teacher atau instruktur pada sebuah kelas. Baik, kita langsung saja ke video tutorialnya. Jadi ini adalah tampilan dari website pelatihan kami, alamatnya di pelatihan.lp3m.unja.ac.id. Ini adalah sebuah LMS atau Learning Management System berbasis Moodle yang dikembangkan oleh LP3M. Nah, pada tutorial ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana langkah-langkah Bapak dan Ibu untuk menambahkan materi atau sumber belajar yang ditujukan kepada peserta pelatihan di LP3M. Langkah pertama adalah melakukan login ke dalam sistem menggunakan akun yang Bapak Ibu miliki, telah disiapkan oleh LP3M ataupun dibuat sendiri. Oke. Nah, setelah berhasil login seperti ini, langkah kedua adalah masuk atau mencoba untuk mengakses kelas yang kita tuju. Nah, pada tutorial kali ini saya akan menunjukkan kelas pelatihan Applied Approach atau AA tahun 2020. Nah, untuk menemukannya tidak susah, kita bisa mengakses dengan menu dashboard di bagian samping dari website atau menggunakan menu drop down di bagian atas di bawah courses. Kemudian kita cari kelas yang kita inginkan, misalnya di sini adalah pelatihan Applied Approach. Oke. Nah, setelah dalam kelas ini, kalau sudah sesuai dengan kelas yang ingin kita tuju, maka langkah berikutnya adalah untuk menambahkan materi. Nah, untuk menambahkan materi, Bapak Ibu harus berada dalam mode edit namanya. Nah, untuk mengakses mode edit ini, silakan klik link atau gambar icon gear seperti ini. Ada tombol di sebelah paling kanan atas. Ya. Lalu kemudian kita klik tombol atau menu Turn Editing On. Berikut. Nah, kalau sudah berada dalam edit mode ini, kita lihat bahwa akan ada icon-icon yang muncul. Ini menunjukkan bahwa ruang yang ingin kita isi itu sudah bisa diisi. Nah, kita di LP3M untuk kelas ini kita menggunakan mode grid namanya. Nah, untuk mengisinya itu agak sedikit berbeda karena di sini dipisahkan antara cover dengan konten. Nah, untuk menemukan ruang konten yang ditujukan untuk Bapak Ibu, silakan scroll terus ke bawah sampai ke blok topik yang sesuai dengan Bapak Ibu. Saya akan masuk ke blok topik saya sendiri. Di sini ada di bagian paling bawah. Oke. Nah, untuk menambahkan materi atau resources, kita harus menambahkan materinya di blok yang sudah disediakan. Yang blok materi yang dimaksud ini bisa berbentuk file PDF, PowerPoint, Microsoft Word, dan lain-lain. Dan juga bahkan kita bisa menambahkan link atau URL dari sebuah website. Nah, untuk langkah pertama ini, bagian pertama saya akan mencoba menjelaskan resource atau materi atau sumber belajar yang berbentuk file. Jadi Bapak Ibu silakan klik tombol Add Activity or Resource tepat di bawah blok yang Bapak Ibu tuju. Kemudian di kotak dialog ini nanti akan muncul pilihan, biasanya berada di bagian paling bawah. Jadi kita scroll ke paling bawah, lalu kita temukan sebuah pilihan bernama file di sini seperti yang saya tunjukkan. Oke, nah kalau sudah terpilih kita tinggal klik add. Kemudian yang perlu kita isi di sini adalah judul materi. Jadi misalnya materi 1. Oke. Kemudian description ini adalah deskripsi singkat isi materi, boleh diisi boleh tidak, sifatnya opsional. Kemudian di bagian kotak dialog di sini kita bisa menambahkan file yang ingin kita tambahkan. Caranya adalah di sini ada 3 tombol, kita klik tombol file seperti ini, klik add. Kemudian di bagian dialog
file picker namanya, kita pilih bagian upload file. Kemudian di bagian dalamnya itu ada menu atau ada label attachment. Di sini kita tinggal klik choose file. Kemudian kita pilih materi atau sumber yang kita inginkan. Misalnya saya sudah letakkan materi saya di desktop di sini untuk mempermudah. Misalnya kita punya sebuah materi di sini, ya berbentuk PDF, tinggal kita pilih lalu klik open. Oke, kalau sudah tercatat dia namanya akan muncul di bagian choose file dan klik upload file. Oke. Nah, tanda bahwa file itu sudah tersedia di sini adalah bahwa di kotak dialog select files ini sudah ada judul materi yang Bapak Ibu unggah. Nah, bagian lainnya itu adalah pilihan-pilihan saja, boleh diisi boleh tidak, tapi pada dasarnya ini sudah selesai. Maka kita tinggal klik save and return to the course. Oke. Nah, dengan demikian maka materi yang kita inginkan tadi, yang saya sebut tadi materi 1 itu sudah tersedia di dalam blok yang kita inginkan. Oke, nah saya akan mengulangi proses ini sekali lagi untuk mempertegas langkah-langkah. Jadi caranya adalah klik add activity, kemudian pilih jenis resource yang bernama file, biasanya letaknya paling bawah, ya, scroll, kemudian file. Dan ini agak tricky sedikit, kita harus scroll sehingga menemukan tombol add. Oke, kalau sudah masuk ke dalam tombol kotak dialog atau menu dialog ini, penambahan file. Jadi kita tuliskan misalnya materi 2. Oke, kemudian filenya kita pilih dengan mengklik tombol select files di sini, khususnya bagian add. Oke, kemudian pilih upload file jangan lupa, kemudian choose files, dan kita cari lagi materi yang ingin kita tambahkan. Sekarang saya punya satu lagi di sini, saya cobakan. Oke, kemudian jangan lupa klik upload file. Oke, kemudian filenya sudah tersedia, tinggal kita klik scroll ke bawah, lalu klik save and return to the course. Nah, dengan demikian maka materi-materi kita tadi sudah tersedia di dalam blok yang kita inginkan. Oke, nah kemudian jangan lupa untuk memastikan bahwa materi sudah tersedia dengan baik, kita boleh mematikan mode edit, turn editing off. Oke. Nah, di blok yang saya maksud tadi, yang saya buat tadi itu kalau kita klik kotak saya, blok saya, maka materi tadi sudah tersedia di sini. Dan ini adalah materi yang nanti akan bisa diunduh oleh para peserta pelatihan ataupun workshop dilaksanakan oleh Universitas Jambi. Saya pikir itu saja tutorial singkat saya, semoga bermanfaat. Dan kita di LP3M Universitas Jambi selalu bersedia untuk membantu Bapak Ibu untuk mengelola materi pembelajaran kalau mengalami kesulitan-kesulitan. Demikian dari saya, Dedi Kurniawan, LP3 Universitas Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.